Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah dimanapun aktivitas Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kasih sayang, perlindungan untuk kita semuanya, sehingga aktivitas yang kita lakukan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tentang pernyataan tokoh Salafi Wahabi yang mereka berpaham Mujassimah. Berpaham Mujassimah yaitu paham yang menjisimkan Allah, menganggap bahwasanya Allah ini berfisik layaknya seperti manusia, seperti makhluk. Padahal kita tahu antara khaliq dan makhluk adalah hal yang berbeda. Antara pencipta dan yang diciptakan tentu berasal dari hal yang berbeda. Nah, ini tentang bukti bahwasanya Salafi Wahabi menganut paham yang sangat sesat, menyesatkan, karena mereka terpapar paham Mujassimah, atau nama lainnya adalah Musyabbihah. Dikatakan sebagai Mujassimah karena mereka menjisimkan Allah. Dikatakan Musyabbihah berarti mereka menyerupakan Allah seperti makhluknya, seperti manusia. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini memahami beberapa ayat Al-Quran yang memang terkesan ada ayat-ayat yang menyatakan tentang fisik Allah, tapi mereka maknai, mereka tafsiri sebagaimana tekstualnya. Jadi memaknai secara fisik Allah ini memang benar-benar memiliki tangan, kaki, muka, tubuh, dan sebagainya. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan seperti manusia. Nah, padahal kita tahu Allah ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah ini tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Ya. Mukhalafatul hawadis. Berbeda dengan sifat hadis atau sifat manusia, sifat yang baru. Makanya Allah memiliki sifat qadim terdahulu yang tidak akan memiliki sifat sama dengan hawadis, yaitu makhluk atau sesuatu yang baru. Nah, ini kita akan mengupas lebih lanjut, lebih dalam tentang kesesatan paham Mujassimah dari Salafi Wahabi. Bahkan menurut Imam Syafi'i, orang yang berpaham Mujassimah seperti penganut Salafi Wahabi ini, mereka bukan hanya sekedar sesat, tapi ini divonis oleh Imam Syafi'i mereka adalah kafir. Artinya kafir di dalam bidang akidah. Nah, kafir bidang akidah ini memang kafir yang sangat tersembunyi, sirri, sehingga pelakunya tidak sadar. Berbeda dengan kafir secara zahiri atau secara luarnya, ketika dia dari muslim pindah ke non muslim, misalnya pindah agama, ini memang mudah untuk dideteksi, mudah untuk dikenali, mudah untuk diketahui. Berbeda dengan kekafiran dalam bidang akidah.
seolah-olah dia muslim, seolah-olah dia sholat, puasa dan sebagainya, melaksanakan ibadah layaknya seperti umat Islam, tapi dalam akidahnya ini sudah rontok, sudah gugur, sudah fasid, sudah rusak. Mereka terjerumus dalam paham kekafiran. Nah, ini betapa tegasnya imam kita, yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita, tentang betapa bahayanya, melebihi apa bahayanya kafir secara zuhiri, kafir dalam bidang agama, atau kafir pindah agama. Ini sangat berbahaya, yaitu kafir dalam bidang akidah. Diakui, dianggap, diklaim sebagai muslim, tapi sebenarnya dalam bidang aqaid, dalam bidang ketauhidan, dia sudah keluar dari Islam. Ya, ini pernyataan dari Imam Syafi'i betapa tegasnya tentang kaum Mujassimah. Nah, ini dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair dijelaskan tentang pendapat dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, ya, telah berkata Imam Syafi'i, la yukafiru ahadun min ahli al-qiblah. Tidak seorang pun yang dihukumi kafir dari orang yang ahlul qiblah, orang yang menghadap kiblat, yaitu orang yang sholat. Jadi tidak bisa dikatakan kafir ketika dia masih melaksanakan sholat. Apapun perbuatan dosanya yang dia lakukan tidak akan bisa menyebabkan dia menjadi kafir selagi dia masih sholat, walaupun dia melakukan dosa. Ya, dosanya tidak menyebabkan kekafiran. Wastasni, dan aku mengecualikan, berarti ada orang yang dia melaksanakan sholat tapi dia itu bisa kafir. Ya, ternyata ada. Min zalika, yang demikian itu, al-mujassima wal munkira ilmil juz'iyah. Siapa itu yang dia menghadap kiblat, artinya dia adalah orang yang sholat tapi dia bisa menjadi kafir, yaitu wal mujassima. Ya, ini orang yang mujassim, orang yang mensifatkan Allah sama seperti manusia. Allah berdiri pakai kakinya, Allah seperti raksasa, Allah sambil duduk-duduk, layah-layah misalnya, bergantung di arsy misalnya, sambil duduk santai, sambil mengawasi dengan kedua matanya, misalnya mengawasi makhluknya. Nah, ini betapa parahnya paham mujassimah, sehingga wajar menurut Imam Syafi'i ini bisa menjadi kafir walaupun dia sholat. Wal munkira ilmil juz'iyah, dan mengingkari tentang ilmu juz'iyah, mengingkari tentang Allah mengetahui yang terperinci. Jadi menganggap orang yang berpaham bahasanya Allah ini hanya mengetahui yang pokok-pokok, yang besar-besar saja, yang globalnya, sehingga yang tersembunyi, yang terdalam ini Allah nggak paham, nggak tahu. Nah, ini juga menyebabkan kafir walaupun dia adalah ahlul qiblah, orang yang sholat. Nah, kemudian apalagi yang diklaim oleh Imam Syafi'i yang menyebabkan dia kafir? Nah, ini kata Imam Syafi'i, menjadi kafir adalah orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah berada di arsy. Maksudnya orang yang berpaham menafsiri Al-Quran bahwasanya Allah ini duduk-duduk santai di arsy, di langit seperti itu, memahami secara tekstual, secara zuhiri. Padahal kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang terkesan mensifatkan Allah layak seperti fisik, ini kita maknai dengan cara takwil, ya, mengalihkan dengan pemahaman yang lain, dengan tafsir yang lain, sehingga menyucikan Allah dari sifat-sifat kemanusiaan, dari sifat-sifat seperti makhluk. Tujuannya adalah biar Allah ini tetap suci, tidak dirusak dengan pemahaman yang sempit, pemahaman yang salah. Nah, itu pentingnya tentang ilmu takwil, mengalihkan kepada pendapat atau pemahaman yang lain yang lebih aman, yang lebih bersih, yang lebih lurus,
dibandingkan dengan memahami apa adanya secara tekstual. Misalnya yadullah, tangan Allah, maka memaknai dengan kekuasaan Allah, dengan segala kemahaperkasaannya, dengan kekuasaannya membagi-bagi rizki kepada makhluknya. Ini tentang menakwilkan ayat agar tidak terjerumus kepada paham mujassim. Nah, orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah berada di arsy secara zuhiri atau secara tekstual, Allah sedang santai-santai, sedang duduk-duduk misalnya, atau sedang berbaring misalnya di arsy. Nah, ini mensifatkan Allah layaknya seperti manusia. Qala Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, ya, berkata, man qala au i'tiqada anna Allah jalisun, barang siapa orang yang meyakini, berkeyakinan bahwa Allah jalis, duduk seperti kita ini, sila misalnya, ya, atau seperti duduk di kursi, di dipan misalnya, ya, jalisun alal arsy fahuwa kafirun, maka dia menjadi kafir. Orang yang meyakini bahwasanya Allah ini duduk di atas arsy, duduk sedang santai seperti manusia, seperti layaknya kita ini duduk santai di kursi, secara fisik, maka dia menjadi kafir. Nah, ini dalam kitab Najmul Muhtadi tentang pendapat Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan tentang pendapat imam yang lain. Nah, ini pendapat dari imam mazhab selain dari Imam Syafi'i. Sepakat tentang kafirnya orang yang berkeyakinan Allah memiliki arah dan berjisim. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i, imam mazhab yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, ini menghukumi kafir. Jadi kompak, sepakat menghukumi kafir orang yang berpaham mujassimah. Bukan hanya sesat menyesatkan, tapi sampai pada level yang tinggi, yaitu kafir. Kadang-kadang kita perlu kehati-hatian untuk mengatakan muslim ini menjadi kafir, ya, karena memang sulit untuk menjadi kafir, kecuali orang yang berpaham mujassimah. Bukan hanya tidak boleh, bahkan kita pun harus menjelaskan dengan detail, dengan terang-terangan, tanpa ada rasa takut, memang benar betapa bahayanya paham mujassimah, sehingga imam mazhab yang 4 ini kompak sepakat tentang pemahaman mujassimah sebagaimana pemahaman Salafi Wahabi. Ini mereka telah keluar dari Islam alias kafir. Kita sampaikan dengan apa adanya. Nah, ini pendapat dari imam mazhab, ya, yang dikutip oleh Imam Qarafi, kemudian dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim. Wa'lam, ketahuilah, annal Qarafi, sesungguhnya Imam Al-Qarafi, wa ghairahu, dan selainnya, hakau, ya, bercerita atau menceritakan, Anis Syafi'i, bercerita tentang apa itu? Tentang pendapat dari Imam Syafi'i, Anis Syafi'i, wa Malik, wa Ahmad. Imam Malik, ya, mazhab dari Maliki, ya, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri dari mazhab Hambali, wa Abi Hanifah, Abu Hanifah, ya, ini mazhab dari Hanafi, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya, al-qawla bi kufril qailin, ya, berkata tentang kafirnya orang yang mengatakan bil jihah, mengatakan Allah ini memiliki arah. Misalnya Allah bertempat di sebelah selatan, sebelah utara, sebelah atas, sebelah bawah. Nah, ini padahal Allah yang menciptakan arah. Bahkan Allah menciptakan arah mata angin dimanapun atas bawah, itu adalah ciptaan Allah. Maka mustahil Allah bertempat atau Allah terkena oleh sistem arah. Ya, Allah Maha Suci dari yang demikian. Karena Allah ini adalah berbeda dengan makhluknya, di mana makhluknya ini bertempat atau menempati ruangan atau singgah di tempat, ya, entah itu di dalam rumah, di luar rumah, di samping rumah, di ruang tamu, di ruang dapur misalnya, dan sebagainya. Maka Allah Maha Suci dari yang sifat demikian. Wa tajsim, dan paham mujassimah,
jadi menjadi kafirlah menurut Imam Mazhab tadi, bukan hanya pendapat Imam Syafi'i tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, orang yang menganggap bahasanya Allah memiliki arah dan memiliki fisik, yaitu paham Mujassimah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan kita akan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mantap dengan akidah kita. Kemudian kita tidak terperosok kepada paham bid'ah yang sebenarnya bid'ah dalam bidang akidah. Inilah yang dipahami oleh para imam mazhab, yang sebenar-benar bid'ah ini bukan berpahaman yang bersifat furu'iyah, bukan masalah tentang pembahasan antara kunut dan tidak kunut, tapi yang dikatakan bid'ah bukan masalah tentang tahlilan atau tidak tahlilan. Yang sebenar-benar bid'ah adalah paham Mujassimah, yang itu tidak dikenal oleh para imam madhab, tidak dipahami oleh kaum salafus soleh, kecuali paham bid'ah yang dicetuskan oleh kelompok salafi wahabi. Jadi bid'ah yang sebenarnya adalah paham Mujassimah, termasuk juga paham tauhid atau trinitas tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mohon maaf atas segala khilaf, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, tidak disesatkan oleh paham salafi wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.